Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kedamaian dilimpahkan kepadamu, diiringi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga barokah dari Allah untukmu. Jadi, hari ini sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kalian pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian di masa depan. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, hari ini sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, ada baiknya kita mengingat-ingat kembali apa saja sih isi dari Pancasila, kemudian lambang-lambangnya apa saja. Nah, untuk itu ikuti ya. Jadi kalian ikuti setelah ibu bacakan, kalian ikuti di rumah. Oke, kita mulai. Pancasila. 1. Bintang ketuhanan yang Maha Esa. 2. Rantai kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Pohon beringin persatuan Indonesia. 4. Kepala banteng kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Padi dan kapas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi perlu kalian ingat dan perlu kalian ketahui bahwa Pancasila terdiri dari 5 butir dan ada 5 lambang yang harus kalian selalu ingat. Jadi jangan sampai pada saat nanti naik ke kelas 5 terus ditanya apa lambang sila pertama, terus kalian tidak tahu. Untuk itu Ibu Jamna akan mengingatkan kembali. Baik, yang selanjutnya sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan menghafal Sumpah Pemuda. Jadi setiap harinya Ibu akan tampilkan terus Pancasila, Sumpah Pemuda agar kalian hafal isi dari Pancasila dan Sumpah Pemuda supaya kalian tidak lupa ya. Baik, kita baca sama-sama. Ikuti Ibu ya. Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, setelah tadi kita menghafal dan mengingat kembali Pancasila dan Sumpah Pemuda, langsung saja kita masuk pada materi hari ini, yaitu mengamati siklus hidup makhluk hidup. Nah, mata pelajaran IPA tema 6 subtema 1, mata pelajaran ini adalah pelajaran kelas 4 SD. Silakan disimak baik-baik ya. Mengamati siklus hidup makhluk hidup. Nah, nanti di sini Ibu Jamna akan tampilkan siklus-siklus hidup dari beberapa hewan dan disimak baik-baik supaya kalian paham apa sih siklus hidup makhluk hidup. Meskipun tidak bercita-cita menjadi dokter hewan, Fitri sering memperhatikan hewan-hewan di sekitar rumahnya. Anak kucing yang dulu dilihatnya di bawah pohon ternyata sekarang sudah menjadi besar, sama seperti makhluk hidup lainnya. Kucing juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan. Apa sih pertumbuhan itu? Nah, di sini pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh. Nah, begitu juga pada manusia. Manusia juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini kalau manusia pertumbuhannya itu dimulai dari bayi, kemudian balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan kemudian menjadi orang tua. Seperti itu ya. Kemudian perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Nah,
Kalau pada manusia, biasanya perkembangan itu dimulai dari, kalau bayi kan awalnya belum bisa ngomong lancar ya, belum bisa berbicara. Nah, setelah dia menjadi balita, dia bisa memanggil ayahnya, bisa memanggil ibunya, dan bisa berbicara yang lainnya, seperti itu. Itu yang dinamakan perkembangan. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan terjadi selama siklus makhluk hidup. Nah, di sini kalian perhatikan siklus hewan berikut. Yang pertama, siklus hidup kucing. Di sini bisa kalian lihat gambarnya. Pertama-tama itu dimulai dari anak kucing, kemudian dia tumbuh menjadi kucing muda. Kucing muda tumbuh menjadi kucing dewasa. Kemudian kucing dewasa melahirkan anak kucing. Nah, begitu seterusnya untuk siklus hidup kucing. Berarti siklus hidup kucing dimulai dari anak kucing, kemudian kucing muda, kemudian yang terakhir kucing dewasa. Inilah siklus hidup kucing. Baik, kita lanjut ke siklus hidup hewan yang kedua. Siklus hidup ayam. Nah, di sini bisa kalian lihat, yang pertama itu kalian perhatikan dari anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa, kemudian ayam dewasa melahirkan telur, kemudian telur, anak ayam menetas dari telur, kemudian menjadi ayam dewasa. Maka siklus hidup ayam itu dimulai dari telur. Nah, kemudian setelah telur, jadilah anak ayam. Anak ayam menetas dari telur. Kemudian setelah anak ayam tumbuh menjadi anak ayam dewasa. Jadi siklus hidup ayam itu dimulai dari telur, kemudian anak ayam, kemudian ayam dewasa. Lanjut ke siklus hidup hewan yang ketiga. Siklus hidup sapi. Nah, siklus hidup sapi hampir mirip dengan siklus hidup kucing tadi. Dia dimulai dari anak sapi, kemudian sapi muda, lalu berakhir dengan sapi dewasa. Jadi siklus hidupnya sama dengan kucing dan sama-sama berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, jadi siklus hidup sapi dimulai dari anak sapi, kemudian sapi muda, kemudian sapi muda berkembang menjadi sapi dewasa. Lanjut ke poin keempat. Siklus hidup kupu-kupu. Nah, di sini bisa kalian lihat kupu-kupu siklus hidupnya dimulai dari telur, ulat, kepompong, dan terakhir kupu-kupu. Jadi dia ada 4 tahap atau 4 siklus hidupnya, dimulai dari telur, ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Kemudian yang kelima, siklus hidup belalang. Nah, di sini bisa kalian simak gambarnya. Dimulai dari telur, kemudian nimpa. Nimpa itu adalah anak belalang, ya. Kemudian berlanjut ke belalang dewasa. Jadi siklus hidup belalang itu dimulai dari telur, nimpa atau anak belalang, yang terakhir adalah belalang dewasa. Baik, yang terakhir, untuk siklus hidup yang terakhir di sini ada siklus hidup kura-kura. Nah, bisa kalian lihat gambarnya. Siklus hidup kura-kura ini sama dengan ayam tadi. Dia dimulai dari telur, kemudian telur menetas menjadi anak kura-kura, lalu yang terakhir adalah kura-kura dewasa. Sehingga siklus hidup kura-kura bermula dari telur, kemudian anak kura-kura menetas dari telur tadi, dan yang terakhir kura-kura dewasa. Seperti itulah siklus hidup kura-kura. Jadi ada 6 siklus hidup hewan yang sudah Ibu bahas di sini. Nah, maka dengan penjelasan Ibu tentang siklus hidup kura-kura tadi, berakhir pula materi kita pada hari ini. Kemudian kita masuk pada tugas kalian hari ini. Ayo berlatih. Nah, tugas ini dicatat seperti biasa ke buku tulis kalian ya. Kemudian dijawab dengan baik dan benar. Kemudian perhatikan ejaan kata. Jangan sampai ejaan katanya salah. Karena hal kecil itu
meskipun itu kecil ya, tetapi itu juga berpengaruh kepada artinya. Jadi perhatikan ejaan kata, kemudian cara kalian menulis, jangan terlalu banyak coret-coretan karena itu membuat tulisan kita jadi tidak rapi. Lebih baik kalau misalkan kalian menulis nih, ada yang salah, cukup coret 1 kali saja atau 2 kali, jangan sampai dicoret-coret sampai berkali-kali karena itu akan menampilkan hal yang kurang rapi. Baik, untuk tugas kalian hari ini, yang pertama, jelaskan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Nah, tadi di materi awal sudah Ibu jelaskan apa sih pertumbuhan dan apa sih perkembangan. Kemudian yang kedua, kalian harus buat tabel. Perhatikan tabel berikut, tuliskan urutan siklus hidup hewan berikut ini. Nah, ini juga sudah Ibu jelaskan di awal, nama hewan dan siklus hidupnya. Nah, jadi kalian buat tabel seperti ini. Ayam siklus hidupnya seperti apa, sapi seperti apa, kupu-kupu seperti apa, belalang seperti apa, dan kura-kura seperti apa. Jadi tugas untuk hari ini hanya ada 2 soal saja. Jadi jawablah dengan benar, kurangi coret-coretan. Jika kalian salah menulis, cukup coret 1 kali atau 2 kali saja pada tulisan kalian yang salah. Jangan mencoret terlalu banyak karena itu terlihat tidak rapi. Oke? Baik. Selanjutnya, hal yang perlu kita ketahui bersama. Nah, hal ini itu sering sekali terjadi di dalam kehidupan kita dalam membuat pesan singkat melalui SMS, melalui WhatsApp, kemudian melalui Facebook dan lain-lain sebagainya. Itu sering sekali terjadi. Untuk itu Ibu Jamnah ingatkan kembali dan perlu kalian ketahui dan perlu kita ketahui bersama bahwa ini hal yang sepele tetapi maknanya sangat luar biasa. Jadi kalau kalian menganggapnya sepele, itu adalah hal yang salah ya. Baik, di sini hal yang perlu kita ketahui bersama ini mengenai pengucapan salam. Assalamualaikum, jangan disingkat dengan AS. Nah, di sini bisa kalian baca apa sih arti dari huruf A dan S. Ketika kalian misalkan mau mengirim pesan ke ibu guru atau ke bapak guru atau ke siapapun, teman atau keluarga kalian, nah itu tidak boleh menggunakan huruf AS karena itu artinya orang bodoh atau keledai. Kemudian ASS itu juga tidak boleh. Kemudian ASS kum itu juga artinya buruk sekali. Kemudian asamu artinya juga buruk. Kemudian assalamualaikum juga tidak baik. Jadi jika kalian ingin menulis salam atau mengetik salam, baik itu pada pesan melalui SMS, WhatsApp dan lain-lain, upayakan untuk mengucapkan lengkap atau bisa juga seperti ini. Assalamualaikum, misalkan seperti itu boleh. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi itu juga boleh, dan lebih lengkap juga lebih bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu juga lebih bagus. Jadi ini hal yang perlu kita ketahui bersama, ini kadang diabaikan oleh banyak orang, tetapi artinya itu sangat tidak baik. Untuk itu, mulai sekarang kita biasakan diri untuk mengucapkan salam dengan benar, kemudian menjawab salam juga dengan benar. Baik, ini ilmu untuk kita bersama ya. Karena terkadang juga banyak ibu sering mendapat pesan seperti itu, tapi ibu tidak akan menjawab karena itu bukan salam. Dan ibu tahu ini sudah sangat-sangat sering kali terjadi dan diabaikan. Makanya di dalam pembelajaran ibu akan selipkan apa-apa saja sih yang perlu kita ketahui bersama. Jadi seperti itu ya anak-anak. Baik, untuk pembelajaran hari ini ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetapi sebelum ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu kita yang kita pelajari hari ini itu bermanfaat, dan ketika kita nanti berada pada posisi menjawab soal, kita bisa mengingat kembali apa yang sudah kita ajarkan. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf jika dalam penjelasan Ibu pada hari ini kurang berkenan dan ada kesalahan kata dan ucapan. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.